mengerahkan 6 unit K9 untuk menelusuri area yang berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban. Dengan kemampuan deteksi aroma tubuh manusia, anjing pelacak membantu tim mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyisiran dilakukan secara bertahap mengikuti kondisi medan yang tidak stabil dan tertutup material longsoran. Habis pulang dari Majenang, terus disuruh geser ke sini BKO. Berhasil berapa kali? Sementara di Majenang kita berhasil mendapatkan satu kemarin di sektor itu. Kalau sebelumnya selain di Majenang? Kalau selain di Majenang, banyak sih Pak. Setiap ada operasi longsor pasti kita datang. Terakhir di Petung Wiono. Tanah longsor bisa, korban bisa, curug bisa. Sementara itu sebanyak 5 korban akibat bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit dan juga puskesmas. Karena luka yang serius, salah satu korban harus dirujuk ke RSUD Margono, Purwokerto. Korban yang dirawat rata-rata mengalami luka patah tulang dan juga trauma. Tim medis terus berupaya memulihkan korban dengan melakukan observasi secara intensif. Saat ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 2. Kalau yang di Puskesmas Pandanarum untuk observasi ada 3 korban yang masih ada perawatan. Berarti total keseluruhan 5 ya? Ya, total sampai saat ini 5 yang masih dalam penanganan layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun observasi di Puskesmas Pandanarum. Sementara itu, saudara, upaya pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan dengan fokus di 3 titik pencarian. 5 korban hingga kini masih dicari. Tim SAR gabungan kembali mencari korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan akan fokus pencarian di 3 titik, yakni worksite A1, B1, dan B2. Tim Basarnas akan memaksimalkan penggunaan anjing pelacak untuk mendeteksi titik korban, penggunaan pompa air serta alat ekstrikasi manual dan modern. Selain itu, penggunaan drone dilakukan untuk memantau retakan tanah yang dapat memicu longsor susulan yang bisa membahayakan tim pencarian. 5 korban masih dicari dan 18 ditemukan meninggal dunia. 9 anjing pelacak, halcon, terus dan peralatan-peralatan yang lainnya termasuk di dalamnya adalah kita menggunakan drone. Kita akan memaksimalkan pelaksanaan operasi sehari-hari ini apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau? Ada kemungkinan diperpanjang. Saudara, kita akan pantau bagaimana situasi terkini pencarian korban longsor di Banjarnegara dan juga Cilacap, Jawa Tengah. Ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Banjarnegara, serta ada Rahmat Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana di Cilacap. Kita ke Banjarnegara terlebih dahulu, saudara. Gesi, selamat siang. Ini berapa korban yang masih dicari hingga siang hari ini dan apa kendala yang dihadapi oleh petugas? Selamat siang Ian dan juga saudara. Untuk kondisi saat ini di Situkung, korban yang dicari masih sama, yakni di angka 26 korban jiwa belum ditemukan. Kemudian juga hari ini merupakan hari pertama tim SAR gabungan ini berfokus untuk mencari di mana letak dari 26 korban jiwa. Namun tentunya berbagai kendala dialami dengan adanya medan yang saat ini juga masih bergerak, begitu tanah diperkirakan ini masih labil dan ditakutkan jika nanti cuaca ini buruk maka akan memicu longsor susulan. Kemudian untuk penanganannya pada pagi hari ini, tim SAR gabungan ini dibagi menjadi 3 sektor, yakni ada sektor A, sektor B, dan juga sektor C. Jika bisa saya gambarkan kepada Anda, saudara, ketiga sektor yang dimaksud ini merupakan sektor A ini merupakan mahkota longsor, di mana titik pertama yang saat ini diupayakan untuk alat berat atau eskavator ini bisa masuk dengan cara meratakan retakan-retakan tanah dengan batu. Diprediksi atau diupayakan untuk 6 eskavator ini bisa mencapai sektor A ini di hari ini. Kemudian di sektor B ini merupakan titik paling krusial, di mana titik ini hingga kini masih terdapat banyak kubangan-kubangan air begitu yang diusahakan
hujan di titik B ini juga merupakan titik pertama longsor terjadi. C yang merupakan kaki longsor ini merupakan titik yang pada pagi hari tadi dijamah pertama oleh tim SAR gabungan dengan mengerahkan 9 anjing pelacak begitu. Titik C masih bahwa anjing pelacak ini berhasil menemukan 3 titik yang diduga di dalamnya ini merupakan lokasi dari jenazah. Namun upaya yang bisa dilakukan oleh tim SAR hingga kini pada sektor C ini juga masih menggunakan alat-alat konvensional. Namun hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan dan masih kami belum mendapatkan update terbaru apakah sudah ada korban yang bisa dievakuasi. Ian. Baik, artinya hingga siang ini pencarian masih terus dilakukan. Tadi fokus pencarian ada di 3 titik dan juga pencarian ini agar lebih maksimal diperbantukan oleh anjing pelacak. Terima kasih Gesi Lutfia dan juga Prayuda Febrianto di Banjarnegara. Dari Banjarnegara kita bergeser ke Cilacap, Jawa Tengah. Ada Rahma Piliang di sana. Selamat siang Rahma, ini bagaimana update pencarian korban hari ini? Ya, barusan saja Yanda juga saudara ada 2 korban lagi yang ditemukan. Ini ada di worksite B1 1 orang ditemukan dan juga worksite B2 1 orang. Kalau untuk di worksite B1 ini sudah ditemukan tadi pagi begitu ya. Tapi kalau untuk B2 ini barusan saja ditemukan 1 orang Yan. Ini artinya sudah sisa berarti 3 orang lagi yang masih dalam pencarian dan juga untuk fokus pencarian tim SAR gabungan ini akan berada di 2 worksite yaitu hanya di worksite A1 dan juga di worksite B1. Di worksite B1 ini sisa 2 orang yang masih dicari dan worksite A1 ini ada sisa 1 orang. Yang kita ketahui ya dan juga saudara kalau di worksite A1 ini memang menjadi kendala begitu ya bagi tim SAR gabungan karena berada di atas begitu di atas longsoran di bagian atas dan ini dari tim SAR gabungan masih membuka jalan dan juga terus mencari dengan bantuan juga selain dengan alat berat menggunakan semprotan air ini untuk melarutkan tanahnya dan juga bisa mempercepat untuk menemukan korban di sekitaran worksite A1. Dan Ian juga saudara kemarin juga disebutkan bahwa kalau untuk fokus pencarian dan juga strateginya tidak hanya mencari di titik lokasi rumahnya saja Ian, tapi ini akan melebar sejauh 10 hingga 15 meter di sekitaran rumah begitu ya. Penyisiran dilakukan 10 hingga 15 meter dari titik rumah, mengingat kalau kemarin kita membandingkan dengan hari kemarin penemuan korban ini berjarak sekitar 10 meter dari titik rumah. Inilah yang menjadikan tim SAR gabungan hari ini juga melakukan penyisiran lebih luas begitu, tidak hanya di titik rumah yang tertimbun dari tanah saja. Dan kalau kami laporkan juga ya, Ian dan juga saudara, walaupun tadi sempat terjadi turun hujan sebentar, tapi ini dilanjutkan kembali oleh tim SAR gabungan untuk pencariannya, mengingat hari ini adalah hari terakhir tanggap darurat dan kemungkinan bisa diperpanjang kalau 3 korban ini belum ditemukan. Ian. Ya, berarti masih ada kemungkinan diperpanjang karena memang hingga siang hari ini 3 korban masih belum ditemukan. Lalu bagaimana dengan korban lainnya yang ada di pengungsian, bagaimana kondisi mereka dan apakah masih ada korban yang saat ini berada di rumah sakit dan juga puskesmas, Rahma? Iya, tentunya kalau di pengungsian ini para pengungsi begitu ya, korban atau warga terdampak ini mengungsi salah satunya di balai desa untuk makanan dan juga logistik tentunya sudah diberikan ya, Ian dan juga saudara. Dan untuk yang masih dirawat di rumah sakit ini masih mendapatkan perawatan dan sudah ada yang pulang karena ada 23 orang yang selamat ini juga sudah mendapatkan perawatan. Dan juga kalau untuk pengungsi Ian dan juga saudara tidak hanya di balai desa begitu ya, juga ada di sekolah-sekolah di sekitaran balai desa juga ada juga yang di rumah kerabatnya. Iya, tentunya ini tidak jauh dari rumah-rumah mereka begitu, tapi tentunya ini jauh dari lokasi longsor Ian. Dan untuk logistik dan juga untuk makanan ini sudah dipersiapkan dan juga sudah diberikan begitu. Ada dapur umum juga yang didirikan di sini yang nantinya juga dari
pengungsi ini bisa mengambil langsung makanan ke dapur umum atau diantarkan oleh para relawan ke balai desa, ke rumah kerabat dan juga ke sekolah yang jadi tempat pengungsian. Bantuan logistik telah disalurkan langsung di posko-posko pengungsian, sementara juga pencarian masih dilanjutkan hingga siang hari ini dan kemungkinan juga akan diperpanjang apabila memang ketiga korban hingga nanti begitu sore ataupun malam nanti masih belum ditemukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rama Piliang dan juga juru kamera Bimo Wicaksana atas laporan langsung dari Cilacap. Sebelumnya ada Gesi Lutfia dan Prahayuda Febrianto atas laporannya dari Banjarnegara. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan.